Ide awal dari Kampung Popsa, kita tercetus gara-gara anak-anak pada saat malam hari sudah nggak tahu lagi mau kemana, jadinya nongkrong di Popsa. Nah, nongkrong di Popsa kan kita juga butuh, kadang-kadang butuh rokok, butuh makan, haus. Pada saat itu kita tercetus lah, kalau kita mau pergi beli rokok jauh, mau beli air minum jauh, tercetus ide kita mau buat satu kafe kecil dari kontainer. Tapi Komisaris Pop sendiri pun akhirnya menyampaikan bahwa kalau kamu mau bikin suatu kafe atau membangun suatu kafe, coba bangun yang sekaligus gitu, tidak setengah-setengah ataupun tidak tanggung-tanggung. Nah setelah itu baru kita mencari konsep baru lagi dan akhirnya mendapatkan konsep Kampung Popsa ini, yang itu pun dengan bantuan Bapak Dani Pomanto. Mulai dari desainnya, kami ketemu waktu itu yang mendesain Kampung Popsa ini Pak Dani Pomanto. Dan beliau memang sangat membantu, maka timbullah konsep yang seperti sekarang ini. Setelah gambar itu jadi, kami ya karena biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan Popsa ini cukup besar. Jadi kami berpikir untuk mencari finance yang bisa membiayai ide kita ini agar bisa terlaksana, agar bisa terjadi idenya. Intinya kenapa dibilang Kampung Popsa, karena nggak ada yang nggak tahu di Makassar ini kalau bilang Popsa. Itu sudah menjadi apa ya, semacam banyaklah warga Popsa, banyak warga yang memanfaatkan Popsa ini sebagai untuk tempat berenang, tempat berekreasi. Nah makanya Popsa itu cukup terkenal lah, makanya kita bikin Kampung Popsa, kedaerahannya lebih dapet gitu. Yang terlibat pada saat itu untuk pencetus pertama kali itu Rahmat sendiri, Pak Eras Rahman yang sekarang menjadi Direktur Keuangan kami, Om Ilham, Pak Rahmat dengan Pak Irfan, dan satu orang administrasi dari PHRI namanya Ibu Nur. Tugasku pada saat itu untuk menjual semua tenan atau semua gerai makanan yang ada di Kampung Popsa. Pada saat itu kita ada 21 gerai makanan. Dan itu semuanya sebelum kita opening sudah harus terisi. Itu tugas saya pertama. Sampai sekarang saya di keuangan. sedangkan saya mengurusi misalnya kalau ada pembayaran seperti itu. Membantu mereka untuk mewujudkan, jadi bidang kebangunannya. Untuk bidang kerja sendiri dari awal itu saya berusaha untuk mengajukan proposal ke bank-bank. Masalah yang paling berat adalah timing waktu. Dan saat itu juga saya masih berumur 23 tahun. Dan mungkin saat itu saya tidak dipercaya oleh pihak bank-bank sendiri, pihak bank swasta ataupun bank negara sendiri. Izin kepariwisataannya, huru-hara itu ya kami dapatkan dengan susah payah. Cuaca pada saat itu, jadi Popsa ini dibangun pas di pinggir laut dan kita punya dermaga. Pada saat pemasangan dermaga kita harus menunggu pasang surutnya air. Waktu itu kita mempresentasikan kembali ke bank-bank seperti apa Kampung Popsa ini akan dibangun, dan alhamdulillah waktu itu ada seorang pinwheel salah satu bank yang betul-betul sangat percaya kepada kami dan sangat optimis kalau Kampung Popsa ini bisa berhasil gitu.
harapan ke depan untuk Kampung Popsa ya tentunya banyak sekali ya. Selain ingin menjadikan Popsa sebagai Kampung Popsa sebagai ikon daripada Kota Makassar, ikon untuk tempat hiburan, ikon untuk tempat kuliner ya. Juga ada harapan dari saya untuk menjadikan Popsa sebagai tempat daripada seluruh pemain-pemain musik dan juga penyanyi-penyanyi yang ada di Makassar untuk menyalurkan aspirasi mereka, dan juga tentunya di situ juga menjadi ajang audisi untuk musisi-musisi yang baru. Selain daripada ke depan juga kita mengharapkan bahwa Popsa, Kampung Popsa dalam hal ini bisa senantiasa memberikan support kepada Popsa. Popsa dalam artian sebenarnya sebagai persatuan olahraga perahu motor dan ski air di dalam mencoba mempertahankan dan terus mengembangkan olahraga ski air di Makassar. Nah itu, karena memang Popsa adalah tempat lahirnya olahraga ski air di Indonesia.